pemimpin, bagaimana Anda menanggapi kritik dari anggota OSIS atau siswa lain yang disampaikan secara tidak sopan? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab ya kakak. Di sini, jika insya Allah saya terpilih menjadi pemimpin ataupun ketua OSIS, yang pastinya saya akan membiarkan ataupun mengadakan yang namanya itu komunikasi terbuka, baik itu dari siswa ataupun dari anggota itu sendiri, karena saya merasa bahwa pemimpin itu masih perlu yang namanya kritik dan saran. Karena tidak mungkin kalau misalnya kita menjadi pemimpin kita bisa dikatakan sebagai seorang yang sempurna. Nah, walaupun caranya tidak sopan, saya akan tetap menerima kritik dari orang itu sendiri yang memberikan kritik kepada saya. Karena menurut saya, kritik dalam bentuk apapun akan saya terima dan akan saya jadikan pelajaran dalam bentuk apapun. Sekian, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu dong, Plitans. Sekarang mau nanya ke paslon nomor berapa lagi nih? Nomor berapa? Nomor 1. Oke, kita tanya ke Kak Syifa. Kak Syifa, bagaimana kakak akan membangun kerjasama yang baik dengan sesama pengurus OSIS dan pihak sekolah? Baik, cara membangunnya sangat mudah dengan cara dirundikan secara bersama-sama dengan organisasi dan eskul mungkin dan pihak sekolah secara sama-sama dengan cara yang sangat sopan dan mungkin dirundingkan secara harmonis, baik-baik dan mudah untuk dipahami, dan yang terpenting adalah solusi yang terbaik untuk kerjasama yang akan kita ambil selanjutnya. Terima kasih. Calon nomor urut berapa lagi kira-kira? Nomor berapa? Nomor 2. Oke, kita bakal nanya ke Kak Fairul. Silakan Kak Yanti. Oke, pertanyaannya yaitu, menurut kakak apa karakteristik utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin OSIS? Baik, terima kasih. Seorang karakteristik yang harus dipunyai oleh pemimpin adalah karakternya itu harus bisa bertanggung jawab yang pertama. Yang kedua itu harus bisa mendengarkan keluh kesah anggotanya atau keluh kesah warga-warga pelita tentunya. Terus juga yang kedua adalah mempunyai sifat yang kreatif, terus berpikir secara maju dan memikirkan gimana caranya agar pelita bisa maju dan anggota kita juga bisa tetap pemikirannya maju. Terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu dong, Plitans. Yang terakhir nomor urut berapa kira-kira? Nomor urut berapa? Oke, kita langsung tanya ke Kak Hasna nih ya Kak. Pertanyaannya, banyak visi yang terdengar indah tapi sulit dilakukan di lapangan, betul? Bagaimana Kak Hasna memastikan visi Kak Hasna bukan sekedar janji di atas kertas? Terima kasih atas pertanyaannya. Visi yang baik harus bisa sesuai dengan apa yang kita ucapkan, dan bagaimana kita bisa untuk mengajarkannya. Yang pertama adalah kita bersama-sama. Visi yang baik kita harus memerlukan kerjasama tim. Maka dari itu visi yang baik itu kita harus bisa berunding dengan anggota kita. Bagaimana kita bisa menjalankan visi itu di tengah lapangan. Bukan tentang kita hanya membicarakan visi kita yang baik-baik, namun kita bagaimana kita